Tribunus, selamat pagi. Terimalah salam dalam Dharma dari kami. Namo Buddhaya. Dalam Kindada Sutta, Buddha mendebabarkan bahwa jika seseorang memberikan makanan, ia memperoleh kekuatan. Jika seseorang memberikan pakaian, ia memperoleh kecantikan. Jika seseorang memberikan kendaraan, ia memperoleh kemudahan. Seorang yang memberi tempat tinggal adalah memberi segalanya. Tetapi seorang yang mengajarkan Dharma, ia memberi keabadian. Telah hadir di studio kami dua narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Suryadi Gunawan dan Pak Patrick Hartadi. Nah, Pintu Dharma kali ini mengusung tema tentang samudera kebajikan. Nah, baik, mari kita sapa kedua narasumber kita. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pak Suryadi, Pak Patrick, ya, apa kabar hari ini? Baik, Luar biasa ya. Nah, baik. Jadi selama ini sebelum kita lanjut lebih jauh, sudah divaksin, Pak? Pasti. Mari kita sapa kedua narasumber kita. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suryadi, Pak Patrick, ya, apa kabar hari ini? Baik, Luar biasa ya. Baik. Jadi selama ini sebelum kita lanjut lebih jauh, sudah divaksin, Pak? Pasti. Mari kita sapa kedua narasumber kita. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suryadi, Pak Patrick, ya, apa kabar hari ini? Baik, Luar biasa ya. Baik. Jadi selama ini sebelum kita lanjut lebih jauh, sudah divaksin, Pak? Pasti. Mari kita sapa kedua narasumber kita. Namo Buddhaya. Suryadi, Pak Patrick, ya, apa kabar hari ini? Baik, Luar biasa ya. Baik. Jadi selama ini sebelum kita lanjut lebih jauh, sudah divaksin, Pak? Pasti. Suryadi, Pak Patrick, ya, apa kabar hari ini? Baik, Luar biasa ya. Jadi selama ini sebelum kita lanjut, kita diberikan tubuh dan kesadaran yang baik sebagai manusia. iya, Yang mana keberuntungan ini kan tidak kekal ya, sama Iya, dalam Pak kehidupan tidak ada yang kekal. Jadi kita itu berharap di masa hidup kita, Iya. kita itu dapat berbuat nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai yang luhur, Iya, Pak terutama kepada masyarakat. iya, Pak Oke, Patrick. nah Iya. jadi kita mempraktekkan itu dalam setiap kegiatan yayasan kita. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi yang mana selanjutnya visi kami itu kita ingin menegakkan nilai-nilai moralitas Oh, seperti itu dalam masyarakat. ya. Dan misi kami itu dalam koridor Dharma kita Ya. mengajarkan dan membeberkan Dharma juga, Iya, ya, dan mengajak terutama masyarakat untuk aktif dalam kegiatan sosial seperti berdana, ya kan, ya. ya, peduli terhadap sosial, ya. ya, dan sebagainya. Itu Ya. misi kami untuk kedepannya. Berarti yayasan ini sangat intens ya ke betul. pembangunan moral, mengulas kembali Dharma ajaran Sang Buddha. Betul. Oh, tadi sungguh luhur Tribunus, dikatakan kita beruntung ini terlahir di zaman adanya Buddha Sasana. Kita dapat mendengarkan ajaran dari Buddha, yaitu Dharma yang luhur yang membuat kita mengerti antara baik dan buruk serta bagaimana melatih diri. Dan yang berikutnya lagi, kita terlahir sebagai manusia karena manusia memiliki nalar dan akal sehat. Mereka bisa belajar, bisa melihat secara objektif kebaikan, keburukan, keberuntungan, ketidakberuntungan. Dan yang ketiga tadi, lebih lengkapnya kita berkesempatan melatih diri. Nah, itu dia. Baik, setelah kita mengetahui visi dan misinya, nah kita tentu secara teori seperti itu. Prakteknya bagaimana ini, Pak? Nah, jadi kalau untuk prakteknya ini yang titik paling pentingnya ya. Ya, benar, kita Pak. harapkan kita bisa berbuat yang nyata Ya. dalam masyarakat. Jadi sesuai ajaran Buddha juga, ya, Ya. kita hidup itu pasti ada karma lah ya. Ya, Setiap benar. tindakan kita itu ada berbuah karmanya. Ya, Ya, kesenangan yang kita hadapi saat ini, kita terima saat ini, itu juga buah dari karma kita. benar. Kesulitan yang kita hadapi di hidup kita saat ini, itu Ya. juga buah dari karma kita. Ya, Nah, Pak Patrick. jadi kita ini di yayasan kami itu kita berharap teman-teman kita, Ya. ya kan, lingkungan kita itu dapat hidup bersama karmanya, Ya. menjalani kehidupan menghadapi karmanya. Nah, Seperti ini semua kan adalah bagian dari proses
Benar. Proses kita jadi lebih dewasa, proses kita menjadi manusia yang lebih baik. Iya. Nah, jadi dalam prakteknya itu kita menyediakan gitu kan, ada sarana kita itu tempat untuk ya bertukar pikiran lah, sharing-sharing bagaimana pengalaman seseorang, pengalaman teman kita lainnya, sehingga teman-teman pada umumnya itu bisa saling dapat satu nilai lah dari setiap pengalaman teman-teman kita yang lain. Luar biasa sekali ya. Jadi Tribuners benar ya, di Yayasan Samudra Mahadaran ini saya lihat banyak berkumpul masyarakat baik tua dan muda. Ternyata di sini mereka memberikan sebuah pembinaan atau lebih tepatnya konseling. Nah, jadi tadi dikatakan oleh Pak Patrick bahwasanya dalam hidup ini kita juga menghadapi yang namanya karma bawaan masa lampau. Nah, kalau menghadapi karma ini memang kalau kebetulan baik ya kita bisa bersenang-senang dan bahagia. Tapi pas karma buruk matang ini bisa sangat nestapa. Karena itu diperlukan bantuan ya dari mereka yang mengerti Dharma. Jadi salah satu cara prakteknya adalah bisa menerima kenyataan, Tribuners. Kalau orang tidak bisa menerima kenyataan, nah ini bisa mengakibatkan yang namanya kurang waras atau juga patah hati. Nah baik, bagian ini tentu sangat menyita perhatian ya Pak Patrick. Nah, lantas sebelum lebih jauh kita membahas, boleh nggak diceritakan bagaimana latar lahirnya ide pembangunan Yayasan Samudra Mahadaran ini? Siapa yang menjawab ini? Mungkin Patrick saya dulu bantu ya. lah Jadi kita ini untuk membangun yayasan ini tentunya kan kita butuh teman-teman juga lah. Tidak mungkin hanya kita berdua ya, saya dan Pak Suryadi. Pastinya kita juga butuh mentor, kita juga butuh partner-partner dan teman-teman yang lain. Nah, otomatis kita ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Benar. Latar belakang berbeda-beda, latar belakang keluarga, suku, ya kan, juga pekerjaan yang berbeda-beda. Ya. Tapi kita punya satu kesamaan. Apa itu? Ya, niat kita itu sama. Niatnya sama. Yang mana adalah menegakkan nilai moralitas yang menjadi visi kami tadi. Sungguh luhur ya. Iya, jadi dalam kegiatan kita itu kita banyak melakukan kegiatan sosial. Benar. Ya, ke panti asuhan, membantu pelepasan satwa. Satwa ya. Ya, dan masih banyak lagi sejujurnya. Ya, jadi kita itu dengan latar belakang yang berbeda-beda itu kita punya satu tujuan niat yang luhur. Yang luhur ya. Untuk membantu masyarakat. Wah, kita berterima kasih sekali atas semangat dari Yayasan Samudra Mahadaran ini karena tantangan yang dihadapi masyarakat ini nggak gampang. Jadi diperlukan juga kebersamaan untuk membantu masyarakat. Apalagi di masa pandemi ini ya. Benar. Di masa pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan. Betul, ya. Baik secara ekonomi terutama ya. Benar. Ekonomi, bahkan ada yang untuk makan saja pun Sudah susah. masalah ya. Iya, dan ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Jadi di momentum seperti ini kita harap yayasan kami ini bisa memberikan kontribusi lah dan berbuat lebih banyak yang nyata di masyarakat. Benar. Luar biasa ya Pak Patrick ya. Jadi Tribuners dikatakan di dalam Sabda Buddha bahwasanya terlahir sebagai manusia itu sungguh tidak mudah. Dan Buddha pernah menganalogikan bahwasanya ada tanah di kukunya, dan waktu itu Buddha bertanya kepada Yang Mulia Ananda. Ananda, manakah yang lebih banyak, tanah yang di depan kamu itu atau tanah yang ada di kuku saya? Kemudian Yang Mulia Bante Ananda menjawab, tentu tanah yang di depan saya. Nah, jadi dikatakan oleh Buddha bahwasanya mereka yang terlahir sebagai manusia untuk kembali terlahir lagi jadi manusia jumlahnya hanya seperti tanah yang ada di kuku saya. Jadi ini dikarenakan banyak di antara makhluk hidup ini yang belum pernah mendengarkan Dharma, belum mengetahui tentang pentingnya berdana, belum mengetahui tentang pentingnya sila. Jadi di dalam agama Buddha kita diajari bahwasanya hidup ini harus mempraktekkan 5 sila, yaitu Pancalokia Dhatu. Yang pertama, menghindari pembunuhan, pencurian, kemudian dusta, asusila, dan memakan minuman yang bisa mengakibatkan kecerobohan atau mabuk. Nah, jadi 5 sila ini tidak dapat ditawar-tawar. Karena tanpa praktek ini, seseorang tidak dapat lagi terlahir sebagai manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh tim Yayasan Samudra Mahadarani ini adalah sebuah praktek dana. Kita berbahagia karena mereka masih memberi waktu. Nah, sering dikatakan, kadang kelahiran kita ini kita tidak berhutang pada siapapun.
Tapi luar biasanya mereka merasa terpanggil dan peduli. Itu sebabnya kita menjuluki mereka para filantropis, orang-orang murah hati yang peduli sesama. Kita doakan mereka berbahagia ya Tribuners ya. Baik, selanjutnya apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh Yayasan Samudra Mahadarani ini? Mungkin Mas ini Ferry, saya ya. menjawab ya Pak. Iya, silakan Pak. Kalau di sini kita banyak ya udah yang sudah dikerjakan ya. Mungkin satu pertama itu ke konseling ya, lebih Konseling. bertukar pikiran, Ya. lebih membantu untuk mencari solusi untuk masalah-masalah Ya. orang yang setiap manusia hadapi lah gitu. Ya. Kemudian kita juga ada melakukan pelepasan satwa. Bahkan juga ada bakti sosial. Dan tidak lupa juga ada motivasi lah ya. Motivasi, mungkin ya. karena zaman sekarang pandemi, banyak orang-orang atau pengusaha ataupun pekerja ataupun orang yang berkeluarga banyak down. Oh, yang down ya, mereka merasa karena jatuh. satu sisi penghasilan mereka mungkin agak Berkurang, ya. Benar. Jadi banyak yang down ya. Kita mencoba untuk memberikan motivasi yang positif supaya mereka tetap semangat dan bangkit kembali gitu. Bangkit kembali ya. Iya. Apakah juga termasuk mereka yang akan berumah tangga? Oh iya, tentu. Mungkin dari sisi hal rumah tangga itu kita banyak ya orang yang menghadapi masalah ini ya, karena di dalam satu rumah tangga itu ada yang memang keharmonisannya oke, mungkin ada yang kurang, ada yang punya problem ya. Kita di sini juga membantu untuk memberikan solusi. Ya, intinya kita juga tetap menjaga hubungan mereka agar tetap bisa akur pendampingan sampai dengan akhirnya. Sampai akhirnya jangan sampai berpisah ya. Iya. Karena sudah bersatu kenapa harus berpisah? Benar. Kasihan anak-anaknya ya. Kasihan sama anak-anak karena kan satu sisi anak yang dididik dengan tanpa kedua orang tua otomatis mentalnya akan berbeda dengan yang mempunyai kedua orang tua. Gitu. Benar ya, karena mereka broken home ya. Iya. Oh, luar biasa sekali. Ada yang namanya counseling Tribuners. Iya. Jadi Tribuners di dalam Sabda Sang Buddha juga mengulas tentang kehidupan rumah tangga. Nah, satu hal yang sangat wajar yang didambakan oleh umat manusia adalah pertama, terlahir ingin rupawan. Pria dan wanita ingin rupawan ini, cantik dan tampan. Kedua, jadi hartawan. Siapapun itu pasti ingin kaya raya ya. Benar. Yang ketiga, populer, dihormati. Iya. Ya, mereka terkenal di mana-mana. Yang keempat, meninggal masih mau masuk surga. Nah, jadi itu wajar dikatakan oleh Sang Bhagawa, Sang Buddha, itu adalah keinginan yang wajar bagi seorang putu jana yang masih mau menggeluti kehidupan duniawi. Tetapi mereka juga harus mempraktekkan hal-hal luhur seperti praktek uposatha, yaitu mengendalikan diri, dan juga mempraktekkan dana kemurahan hati. Jadi dengan kemurahan hati mereka bisa menjadi kaya raya. Dan di dalam hal perumah tangga, Buddha juga menjelaskan ada pasangan dewa dengan dewi, ada dewa dengan raksasa, ada raksasa dengan dewi, kedua-duanya raksasa. Nah, jadi pasangan dewa-dewi ini adalah pasangan yang memiliki pengertian benar. Mereka berpikir secara benar. Mereka bertutur dan bertindak secara benar. Tetapi ada juga pasangan yang suaminya baik, istrinya sangat berangasan. Demikian pula ada suami yang berangasan, istrinya sangat baik. Nah, yang paling menyedihkan adalah suami istri sifatnya berangasan, kasar. Nah, ini adalah ironi di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi, tim Yayasan Samudra Mahadarani ini menempatkan diri untuk memberikan counseling. Siapapun itu, apapun itu pasangannya, mereka berusaha memberikan pengertian benar sehingga keluarga ini akur saja. Nah, saya yakin Buddha pernah mengatakan bagi mereka yang membuka hati untuk belajar dan mendengarkan Dharma, mereka akan mengalami perubahan dalam hidupnya dari gelap menuju ke arah yang baik. Jadi manusia itu bisa berubah, Tribuners. Mereka tidak statik, tidak tetap melulu jadi jahat, tidak melulu jadi miskin. Mereka bisa berubah menuju ke arah yang lebih baik. Nah, baik, selanjutnya setelah kita melihat ada counseling, ini saya mau tanya. Kehidupan rumah tangga itu dia tidak tiba-tiba klimaks ini. Jadi kalau misalnya ada pasangan yang baru mau menikah, apa tindakan yang dilakukan?
oleh tim Yayasan Samudra Mahadarani? Oke, untuk pasangan yang pranikah lah berarti kita ya. Biasanya kita memberikan mereka suatu penjelasan dulu apa yang akan dihadapi setelah menikah. Ya. Tentunya tidak akan seperti saat kita sedang berpacaran. Benar ya. Ya, di situ kita akan menghadapi mungkin finansial, kita akan menghadapi masalah untuk kedua orang tua, dan kemudian masalah ke anak. Ya. Nah, jadi di situ kita memberikan mereka pengertian hal-hal yang mereka harus siap untuk menghadapi jalan setelah pranikah gitu. Benar. Jadi intinya ya kita coba untuk menjelaskan bahwa satu keluarga itu tidak ada sebuah keluarga yang perfect lah kita bilang. Ya pasti ada plus dan minusnya antara laki-laki dan perempuan. Di situ ya apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa saling mengalah atau kita bisa saling bertukar pikiran, jangan saling menutupi. Ya di situ titik poin pentingnya lah saya rasa. Benar ya. Jadi kalau pasangan itu cuma mengalah, satu ketika ego muncul, mereka ingin menang. Tapi kalau misalnya keduanya memiliki pengertian benar, pengertian ini tidak punya ego. Pengertian ini adalah suatu landasan yang baik karena berdasarkan apa yang patut, apa yang pantas, dan apa yang tidak pantas. Tribunas. Wah, luar biasa ya. Jadi apa yang dilakukan oleh tim Yayasan Samudra Mahadarani ini juga pantas kita apresiasi. Karena konseling bagi mereka yang akan memasuki rumah tangga itu penting. Nah, selama ini saya pernah mendengar dalam satu wawancara dengan seorang pengusaha besar, saya tanya, siapa yang paling penting dalam hidupmu? Jawabnya ada 3 wanita. Tapi jangan salah paham dulu Tribuners, bukan 3 istri. 3 wanita itu yang pertama adalah ibunya. Ya, saya menjadi terharu ketika mengatakan ibunya. Karena kasih ibu sepanjang masa. Ibu kita lah yang begitu tulus memberikan kasih sayang tanpa pilih kasih. Yang kedua istrinya, yang bersedia menemaninya dalam suka dan duka, yang mengikutinya pada saat dia bukan siapa-siapa, hingga memberikannya anak-anak. Dan itu tidak mudah mengikuti seorang pria dari keluarga yang berbeda, dan itu adalah resiko juga. Bertemu suami yang baik, Anda jadi ratu. Bertemu dengan suami yang kurang baik, Anda bisa jadi babu. Nah, jadi ini juga konsekuensinya dengan karma, tapi juga bisa dihadapi dengan pengertian benar. Yang ketiga, wanita yang ketiga ini adalah putrinya, generasi berikutnya, yang diharapkan menjadi simbol dari kasih sayang ibu, istri, dan sekarang telah lahir anaknya. Jadi anak-anak ini adalah generasi berikutnya yang merupakan satu implementasi dari contoh kasih sayang. Nah, kalau misalnya kita memberikan cinta pada anak-anak kita berharap pasangannya, dan kita beritahu mereka, di tanganku, anak gadisku, makan, tidur dengan enak. Tentu di tanganmu harus lebih baik. Dan itu adalah komitmen pasti yang tidak boleh ditawar-menawar lagi. Itu sebabnya jadi pria janganlah cengeng mengatakan anak gadis seseorang itu matre. Sebab di tangan ayah ibunya dia baik-baik saja. Anda juga kalau ingin kendaraan yang baik, Anda harus menyiapkan garasi dan infrastruktur yang baik untuk mobil itu. Sama dengan anak gadis orang lain. Jangan terlalu naif mengatakan mereka matre. Karena itu merupakan hak ajasi mereka untuk diperlakukan secara profesional. Nah, baik, yang berikutnya, Pak. Beralamat di manakah Yayasan Samudra Darani ini? Dan sekarang apa saja kegiatannya? Untuk lokasi kita berada di Jalan Persatuan ya, dekat daerah Adam Malik. Dekat daerah Adam Malik. Kelurahan Seagul lah kalau nggak salah. Nah, di sana kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakuin ada beberapa ya, sudah ada bakti sosial. Ya, utamanya tetap kita rutin konseling. Itu, Pak? Ya, rutin. Bakti sosial rutin ya? Tiap bulan kita lakuin. Tiap bulan? Sungguh luar sekali ya. Jadi, ya tentunya di zaman pandemi ini kita juga peduli ya. Bahwasanya kadang kita melihat ada yang kesusahan, ada yang apa.
ya kita berusaha tetap untuk komitmen tiap bulannya ada gitu. Benar supaya sekali, Pak. ya kurang lebih bisa membantu mereka dalam sisi pangannya lah gitu. Oh, luar biasa ya, karena cantik bisa ditunda, lapar nggak bisa ditunda ya. Benar, Sehari benar. tidak makan udah bisa sempoyongan Tribunas. Nah, Oh. di luar itu kita juga ada ya utamanya tetap konseling ya, kita ada Ya. bertukar pikiran dengan orang ya di sana kita saling motivasi lah untuk mereka. Kebanyakan yang bagaimana itu? Yang kehilangan pekerjaan ya, gitu. Iya, kebanyakan kadang ada yang mungkin sedang sekolah ataupun putus sekolah. Putus sekolah, aduh, kasihan bahkan sekali. bahkan ada yang pekerjaan kena PHK, PHK, atau apa. aduh, sedih sekali kasihan ya, sih, sangat benar. kasihan. Sudah Jadi kerja kita pas-pasan, berusaha PHK lagi. berusaha untuk memberikan mereka motivasi agar mereka tetap bangkit dan ingat pekerjaan bukan hanya itu aja. Di luar masih banyak. Mungkin Iya, Pak. yang ini bukan jodoh atau bukan satu pekerjaan yang sudah ditunjuk oleh itulah. Jadi mungkin ada hal lain di balik ini yang lebih baik untuknya gitu. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi Tribunas dulu ketika saya muda dan masih kuliah di perguruan tinggi, rekan saya berkata, "Hei, hati-hati, jangan kamu berdua saja di tempat sepi. Kalau kamu berdua, yang ketiga itu pasti ada yang namanya setan." Nah, jadi saya merenungi kalimat ini sampai sekarang. Ternyata dari pembicaraan ini kita mendapatkan satu esensi. Ketika orang putus asa, kehilangan pekerjaan, ketakutan tentang hari esok, mereka bisa cenderung mengambil jalan singkat. Iya. Ada kemungkinan mereka bunuh diri, atau juga mereka menjadi jahat. Kenapa? Karena menganggap hidup ini tidak adil padanya. Sehingga dia ingin membuat masyarakat juga merasakan apa yang dia rasakan. Tapi berkat adanya tim Yayasan Samudra Mahadarani ini, mereka mereduksi niat-niat jahat itu menjadi sebuah peluang. Nah, baik. Kita berterima kasih sekali lagi ya kepada tim dari Yayasan Samudra Mahadarani. Baik. Kalau saya boleh tanya, apa panduan dari konseling ini, Pak? Apakah hanya sekedar kongko-kongko? Atau memang ada panduannya? Ya, berdasarkan Sigalo pada Sutta itu ya kita sudah tahu ya bahasanya di dalam hubungan suami istri itu harus ada timbal baliknya. Timbal baliknya ya. Dan juga ada kewajiban mereka. Ada kewajibannya lah. Jadi ya ada dasar untuk kita memberikan motivasi atau memberikan nasihat untuk para maksudnya untuk masyarakat yang berkonseling dengan kita. Karena kita juga mempunyai dasar ya, jangan kita asal membela satu pihak ternyata dia salah gitu kan. Itu sangat tidak objektif dan tidak adil ya. Sangat tidak adil sih saya rasa. Jadi ya kita tetap mempunyai dasar, jadi kita tetap memberikan mereka solusi. Kalau mereka salah, kita akan bilang mereka salah, kamu yang coba perbaiki, jangan menuntut segala sesuatu dari pihak suami tapi diri sendiri nggak ada koreksi atau nggak ada perbaikan. Jadi kalau diri. misalnya jadi pasangan itu yang cowok suka sekali keliuran ya, pulang malam ditegur istri nggak terima. Yang kedua istri tukang shopping, udah tahu lagi pandemi budget uang sayur dihabis-habiskannya. Nah, ini tentu kurang tepat. Benar. Jadi dari tim ini mengadakan koreksi. Jadi diberitahu kalau kamu melakukan hal seperti ini tentu tidak bagus. Apalagi ada nggak sutta rujukan yang membahas tentang kemunduran moral? Ada nggak, Pak? Oh iya, ada di Bhagavad Sutta. Parabawa Sutta ya? Parabawa Sutta. Di Parabawa ya, Sutta, Pak, luar biasa ya. Ya, di sini ya moral itu memang sangat penting sih, terutama untuk di anak-anak ya. Anak-anak. Dari dasarnya itu kita harus sudah menanamkan moral-moral yang bagus untuk mereka. Prinsip-prinsip dasar budi pekerti. Iya, budi pekerti. Nah, di sini kita juga ada planning sih nanti untuk di yayasan kami akan ada satu pelatihan atau pendidikan untuk anak-anak gitu. Jadi dasar yang kita ambil itu untuk sisi anak-anak itu kita tanamin dulu moral-moral kebaikan. Jadi suatu saat mereka udah ready dan udah siap dengan kondisi yang ada. Jadi mereka juga mengerti cara untuk berbicara yang sopan, cara untuk menghormati orang tua, cara untuk menghargai sesama makhluk hidup. Nah,
di situ juga kita udah semoga ini cepat terrealisir ya. Jadi Ya, kita berusaha untuk memberikan satu sekolah lah, sekolah untuk anak-anak. Mungkin itu ada nanti kita buat. Nah, di situ juga mungkin satu saya tambahin lagi ya. Kita akan buat tempat ataupun lokasi untuk donor darah ataupun untuk operasi katarak. Mungkin untuk orang-orang tua ataupun masyarakat yang banyak kita lihat ada yang mungkin kurang mampu atau apa. Jadi kita melihat mereka kelihatannya matanya udah ada katarak tebal tapi mereka nggak ada dana atau apa, mungkin di situ kita coba untuk memberikan solusinya. Mungkin kita sediain tempat, nanti kita cari dokter-dokter yang berpengalaman. Nah, di situ kita sediain juga nanti. Ternyata begitu luhur ya, Tribuners ya. Jadi Tribuners, ada dikatakan level spiritualmu dapat diukur dari kepedulianmu dan tindakanmu. Jadi bukan hanya sekadar baca-baca doa, itu baik, tapi tindakan jauh lebih penting. Jadi sepenuhnya yang dilakukan oleh Yayasan Samudra Mahadarani adalah pengabdian total pada masyarakat. Tadi disebutkan ada operasi katarak, ya, donor darah, bakti sosial, peduli mereka yang kelaparan ini. Dan yang berikutnya lagi konseling bagi mereka pasangan pranikah. Juga konseling bagi pasangan yang mau cerai, jangan cerai karena nasib masa depan anak-anak bagaimana. Dan yang berikutnya lagi peduli lingkungan, cinta alam, yaitu dengan melepaskan satwa. Ada penghijauan juga ya? Ada, tentunya pernah. Oh, tanam pohon ya? Wah, ini luar biasa. Jadi semuanya komplit. Jadi sepenuhnya apa yang dilakukan yayasan ini adalah pengabdian sosial. Iya, benar. Nah, begitu ya. Benar. Nah, satu lagi Pak. Sebenarnya dengan taraf hidup seperti ini saya anggap sejahtera. Dan sekali lagi kita kutip, banyak sekali orang mengatakan, Bapak ini tidak berhutang apapun pada siapapun, betul ya? Mengapa mau lakukan ini? Mengapa? Ya, sebenarnya kita terlahir sebagai manusia, ya kita membawa karma ya. Kita berusaha untuk menjalaninya, dan apa yang kita lakuin selain kita jalanin karma ini, yaitu kita berusaha untuk berbuat kebaikan ataupun berbuat menolong. Jadi jangan kita pasrah aja dengan apa yang kita terima, tapi kita tidak berusaha. Nah, di sini kita mengajarkan, walaupun kita sudah ditakdirkan atau kita membawa karma yang sudah ada, bagaimana caranya kita untuk memperbaikinya supaya kita bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik, atau mungkin lebih sejahtera, lebih bahagia. Nah, di sini mungkin itu yang membuat kita untuk mencoba mendirikan yayasan ini dan juga membantu orang. Gitu. Oh, jadi intinya mengisi kehidupan dengan nilai-nilai ya? Iya. Bagaimana dengan Pak Fetrik? Mengapa mau Pak? Kalau untuk saya pribadi, ya kan, saya yakin setiap manusia itu mencari kebahagiaan lah. Saya yakin setiap orang seperti itu. Nah, syukurnya kebetulan mungkin saat ini salah satu yang membuat saya dan saya yakin rekan-rekan dan teman-teman yang lain juga sama, bahagia itu kita ketika berguna. Berguna kepada diri kita sendiri, berguna kepada keluarga kita, dan tidak lupa berguna untuk orang pada masyarakat. Jadi ini yang kita lakukan, berguna kepada masyarakat. Gitu. Jadi itu motivasi kami juga. Jadi kami sudah melakukan, kapan nih teman-teman yang di luar sana, saudara-saudara kita yang sedharma dan setanah air ini juga turut membantu ya masyarakat gitu. Apalagi di kondisi pandemi. Betul, saya terharu sekali Pak. Ya, terharu sekali. Tribuners, lihat, ini adalah ajakan bagi kita semua. Rekan-rekan dari Yayasan Samudra Mahadarani ini telah bertindak, telah terjun ke masyarakat. Mereka tidak pilih kasih siapapun kamu, kalau datang mereka berusaha menolong. Nah, baik. Kalau sudah ada niat luhur, nah sekarang kita tanya konsekuensi di lapangan.
apa suka dukanya, Pak? Silakan, Pak. Ya, tentunya di sini kita ada suka duka ya. Mungkin lebih banyak ke sukanya lah ya. Lebih Karena banyak kan sukanya. kita satu tim bersama untuk mengerjakan satu hal, untuk menolong orang. Ya, tentunya di sini kita melakukannya dengan hati dan dengan ikhlas gitu. Jadi di sini kita lebih menerima suka duka bersama gitu. Sukanya bersama ya. Jadi saling bahu membahu, saling memberikan ide, saling memberikan masukan. Nah, di sini lebih kebanyakan sukanya sih, sorry. Kalau dukanya saya nggak tahu ya, mungkin masing-masing ada ya. Cuman tantangan masih ada. Mungkin nggak diceritain, ada yang mungkin pulangnya kemalaman, direpetin istri. Iya, ya dipikirnya kemana-mana keluar nih, bisa habis ini uang sayur ini kan. Iya, padahal lagi berbuat baik kan. Tentu istri bahagia kembali setelah suaminya orang baik. Benar. Bagaimana dengan Pak Patrick? Iya, sama kurang lebih kalau untuk sukanya ketika kita bisa berguna untuk orang, untuk masyarakat. Tentu kan seperti tadi saya sampaikan, memberikan satu kebahagiaan. Iya. Ya, itu satu bentuk suka yang tak bisalah kita nilai gitu kan secara materi. Ya, jadi itu kebahagiaan. Oke, kalau untuk dukanya ya seperti tadi dibilang lah ya, secara waktu mungkin kan terkadang dan tantangan-tantangan lain itu pasti ada. Ada ya. Tapi kami yakin dengan niat hati, dengan tujuan yang baik, dengan visi yang baik dan luhur, jalan akan terbuka gitu loh. Seperti ya, kami yakin seperti itu. Ya, jadi ternyata masih terbukti sebuah peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Jadi memang nasihat ini masih efektif sampai zaman milenial seperti sekarang nih, Tribuners. Baik Tribuners, ada satu kisah di zaman Sang Buddha, yaitu kisah Ibu Wisaka. Wisaka ini adalah seorang yang sangat murah hati. Ia sering menyokong murid-murid Buddha, terutama para guru biku sangha. Ibu Wisaka suka berdana kepada mereka. Tetapi berbeda dengan mertuanya yang begitu pelit, ia selalu menegur Wisaka, "Mengapa engkau memberikan makanan itu padahal dirimu masih membutuhkannya dan engkau seharusnya merawat suamimu?" Tetapi Wisaka kemudian mengatakan, para mertuanya ini hanya makan makanan basi. Nah, tentu saja sebagai mertua mereka marah. Jadi ketika akan diadili secara kekeluargaan, Wisaka mengatakan, kita hidup berdasarkan karma masa lampau. Apa yang kita nikmati hari ini adalah merupakan hasil buah dari perbuatan kita masa lampau. Jadi ini sama dengan makanan basi. Tapi dalam kehidupan ini kalau kita tidak menanam juga kebajikan-kebajikan, tidak peduli, tidak dermawan, maka kehidupan berikutnya kita tidak dapat lagi memiliki kesempatan untuk berlatih sebagai manusia dan untuk meraih kebebasan nibbana. Jadi Tribuners, lihatlah, di dunia ini masih banyak orang baik. Mereka menepis sebuah kenyamanan. Mereka mau berbagi kebahagiaan walaupun ada resikonya. Kadang mereka pulang malam ditegur istri, dianggap keluyuran. Kadang mereka juga di hari Minggu tidak lagi berjalan-jalan. Tapi ada kebahagiaan tersendiri ketika mereka melihat insan lain tertawa gembira dan memupus air mata. Ini seharusnya kita lakukan bersama. Jadi kita tentu sangat berterima kasih kepada dua narasumber kita yang berasal dari Yayasan Samudra Mahadarani. Kita berharap institusi ini berkembang pesat sehingga masyarakat juga makin tertolong. Nah, jadi demikian Pintu Dharma hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Namo Buddhaya semuanya.